tinggal kita lakukan penyiraman seperti ini ya. Tanaman ini agak layu, letoy seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Pada bahasan video kali ini kita akan berbagi tentang bagaimanakah sebaiknya pemupukan untuk tanaman jambu kristal kita dengan sistem penanaman di dalam tabung pot. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, apakah pemupukannya menggunakan sistem kocor atau hanya melakukan penaburan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara detail tentang pemupukan yang saya lakukan agar tanaman jambu kristal kita bisa tumbuh dengan baik hingga membawa bakal bunga sampai pada akhir bisa melakukan pembuahan itu sendiri teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu, berikut cara pemupukan untuk tanaman jambu kristal kita yang kita tanam di dalam tabung pot. Nah, sebenarnya pada video ini kita akan menjelaskan cara pemupukan yang baik atau cara yang tepat untuk melakukan pemupukan, apakah itu melalui yang namanya sistem kocor atau menggunakan dengan sistem tabur. Oke, nah sebenarnya sistem kocor dengan sistem tabur ini sama-sama saja sifatnya, yang namanya adalah memberi nutrisi pada tanaman kita, khususnya untuk tanaman yang sedang pertumbuhan atau bahkan tanaman yang sudah mulai belajar berbuah hingga tanaman yang sudah bisa kita peroleh dari buahnya ya teman-teman ya. Nah, contoh dari tanaman yang sebelah kanan ini yang mengalami yang namanya kekeringan teman-teman ya. Contohnya yang kita lihat di sini nih, seperti ini, kondisi tanahnya keras sekali seperti ini ya teman-teman ya. Diakibatkan karena beberapa hari ini sudah tidak terjadi lagi yang namanya hujan ya teman-teman ya. Nah, yang di sini pun tabung pot yang baru, istilahnya tabung pot yang baru kita buat sekitar 4 bulan yang lalu. Di sini juga mengalami yang namanya kekeringan ya. Dan apalagi yang di sini juga tabung pot yang sudah berusia sekitar 1 tahun lebih ya teman-teman, 1,5 tahun lebih. Nah, seperti ini teman-teman, kondisi dari tanaman ini agak layu, letoy seperti ini ya teman-teman ya. Tidak menunjukkan yang namanya kesegarannya seperti biasa, seperti ini naik seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kekeringan ini juga yang bisa membuat tanaman kita itu mudah sekali untuk bakal bunganya itu rontok teman-teman ya. Saran yang saya berikan ada 2 ya teman-teman ya, yaitu dari cara kita melakukan pemupukan, baik itu menggunakan sistem kocor atau menggunakan sistem tabur. Oke, di sini kita akan melakukan yang namanya pemupukan, dan di sini saya menggunakan pupuk NPK 1616 ya dari Pak Tani ya. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaannya seperti yang kita lihat pada tanaman kita yang ada 2 ini, 2 pot ini maksudnya. Nah, baiknya dikocor atau ditabur ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan pemupukan dari media yang kering seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk media yang kering seperti ini, yang bagusnya, yang baiknya kita gunakan pemupukan seperti apa? Terutama ini kan sekarang lagi kondisi yang namanya kering ya, atau di masa kemarau. Saran saya untuk melakukan yang namanya pemupukan dengan sistem kocor ya teman-teman ya. Nah, dengan cara seperti ini contohnya di sini ada pupuk NPK tadi ya, kemudian di sini ada air kurang lebih sekitar 3 liter ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan seperti ini teman-teman. Kita ambil seperti biasa, kita ambil saja dosisnya 1 sendok makan seperti ini ya. Kemudian kita taruh di sini saja ya. Kemudian kita aduk sampai benar-benar larut ya. Nah, kemudian ketika pupuk atau nutrisinya sudah benar-benar larut, maka tinggal kita lakukan penyiraman seperti ini ya. Nah, kita lakukan penyiraman seperti ini dengan tujuan kenapa harus dilakukan dengan sistem kocor. Artinya gini teman-teman ya. Kalau kita tabur terus kita timbun saja, sementara tidak ada yang namanya pengairan dari air hujan, maka tanaman kita ini
khususnya nutrisi ataupun pupuk yang akan kita kasih itu tidak akan terserap dengan baik oleh tanaman kita. Nah, jadi makanya kita lakukan yang namanya pemupukan dengan sistem kocor. Itu akan jauh lebih baik kalau pada musim kering atau pada musim kemarau. Jadi sudah jelas bahwa pemupukan yang saya lakukan di sini cenderung menggunakan kocor ketika masa kering ya, atau disebut dengan masa kemarau. Nah, sekarang pada contoh yang kedua di sini. Nah, di sini yang kita jaga kegemburannya ya, masih lumayan gembur ya, karena walaupun sekitar 2 minggu ini kita tidak melakukan penyiraman dan tidak ada hujan, tapi masih bisa digemburkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kan jadi sebuah contoh sekaligus ini kan kita contoh. Nah, untuk sistem tabur atau kita tabur seperti itu, nah seperti biasa ya, kita akan lakukan yang namanya pembuatan sebuah parit kecil ya. Kita gali seperti ini, kita buat parit kecil seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini kita umpamakan ini adalah sekarang lagi musim hujan ya. Nah, sekarang lalu pemupukannya kita gunakan dengan sistem tabur. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan pemupukan secara sistem tabur seperti ini ya. Nah, tabur. Nah, ini teman-teman jangan bingung ya, kenapa kok pupuknya itu beda ya dengan punya saya. Punya saya di rumah tuh agak kering terus enak ditabur. Nah, ini pupuknya agak basah ya teman-teman, jadi agak kebuka, lupa kita tutup di sini, lupa kita salin ke tempat toples lain. Jadi pupuk kita sama kok ya, sama NPK ini ya mereknya. Nah, ini NPK, sama saja NPK dari Pak Tani ataupun dari Mutiara, sama saja ya. Nah, sekarang kita lakukan penaburan. Nah, seperti ini kita lakukan, kita kasih secara adil, secara keliling ya. Dan kemudian kita tutup ya, kita tutup. Nah, terus gimana? Terus kita diamkan saja ya. Dan nanti bagaimana tanaman ini bisa menyerap pupuk ini sementara tidak kita kocor? Nah, jawabannya adalah dia terkena air itu sendiri teman-teman ya, dari air hujan. Nah, jadi dari air hujan yang akan mengurai dan akan membuat larut pupuk ini untuk tanaman kita. Nah, jadi untuk musim hujan itu lakukan yang namanya sistem tabur, baik itu keliling ataupun sistem tugal. Kita buat sini dan buat di samping kiri itu juga bisa, tetapi lebih baik yang kita buat secara tabur, secara keliling, secara merata. Oke teman-teman, itulah tadi cara pemupukan yang kita lakukan di sini supaya tanaman kita bisa bertumbuh ataupun bisa menghasilkan buah yang baik dengan dua sistem pemupukan, yaitu menggunakan sistem kocor ataupun menggunakan sistem tabur. Dan sudah saya jelaskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dan insya Allah teman-teman akan sangat mudah untuk memahaminya. Tinggal teman-teman lakukan cara pemupukan sesuai kondisi yang ada di tempat teman-teman. Oke. Nah, seperti biasa sebelum saya pamit, jangan lupa untuk di like videonya dan di share ataupun dibagikan video ini, dan juga tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru ketika saya upload video terbaru. Oke, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.